Hai Bunda, Assalamualaikum. Nah, jumpa lagi sama aku, Ino. Oke, mohon maaf banget kali ini aku bikin videonya di malam hari dan juga mungkin ada pencahayaan yang kurang bagus. Aku mohon maaf banget ya. Nah, di malam hari ini aku akan ngebahas tentang bolehkah ibu hamil itu menyusui gitu ya. Nah, Bunda, sebenarnya kehamilan itu adalah suatu anugerah gitu ya, rezeki yang patut disyukuri gitu. Tapi ada bunda yang sedang menyusui mungkin dan mengalami hamil lagi ya, nggak apa-apa ya bunda, sabar aja, itu rezekinya gitu dan patut disyukuri juga gitu. Tapi ada kekhawatiran juga pada bunda yang sedang menyusui tapi hamil lagi gitu. Khawatir yang pertama adalah yaitu tentang kualitas asinya, bagaimana untuk si kakaknya gitu. Terus yang kedua adalah apakah tidak membahayakan bayi yang dikandung atau janin yang dikandung gitu ya. Sedangkan ibu itu lagi menyusui gitu, apakah itu akan membahayakan atau enggak gitu. Nah, banyak pertanyaan yang seperti itu yang sering muncul pada ibu yang sedang menyusui tapi hamil lagi gitu. Nah, terus jawabannya gimana tuh? Bolehkah ibu yang sedang hamil itu menyusui? Nah, jawabannya adalah boleh bunda. Aku pernah baca juga suatu artikel, kemudian searching juga di Google gitu ya, ternyata itu jawabannya boleh. Dan aku juga sempat nanya sama teman aku yang bagian gizi, boleh nggak sih kak? Boleh aja katanya, asalkan tidak mengganggu atau membahayakan bagi janinnya gitu. Memang ya bunda, tetapi ada sedikit perubahan pada diri atau tubuh bunda itu. Yang pertama adalah pada saat menyusui tapi sedang hamil gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kontraksi ringan. Nah, jadi isapan bayi itu akan menyebabkan kontraksi. Nah, selagi itu tidak akan membahayakan, tidak akan mengakibatkan abortus atau keguguran, dan tidak ada riwayat pernah melahirkan secara prematur dan segala macamnya, ya pokoknya bunda itu kehamilannya sehat aja, insya Allah itu nggak apa-apa bunda. Karena contohnya aja ya, kalau pada saat pada saat berhubungan seksual juga itu bisa menyebabkan kontraksi loh bunda. Nah, makanya pada saat itu rahim kita itu terasa banget keras gitu. Tapi kalau pada kehamilan normal, insya Allah itu nggak apa-apa, asalkan tidak ada riwayat abortus. Nah, jadi kalau misalkan bunda pernah keguguran ya, itu memang harus dikonsultasikan dulu ke dokter gitu. Apakah boleh menyusui pada saat hamil gitu ya. Kemudian perubahan yang kedua adalah, yang pertama tadi masalah kontraksi ya. Yang kedua adalah jadi ASI itu akan berubah menjadi kolostrum lagi bunda. Nah, mungkin itu akan berpengaruh dengan si kakak. Ada teman aku yang punya pengalaman, beliau itu baru melahirkan bayi sekitar beberapa bulan gitu, kemudian dia hamil lagi. Nah, terus akhirnya si kakak nggak mau lagi menyusu gitu. Nah, bisa karena perubahan, jadi ASI itu kembali ke kolostrum lagi. Nah, jadi kolostrum itu berasa lebih asin, sedikit lebih asin gitu ya daripada ASI biasa yang seperti kita menyusui biasa gitu ya. Kalau ASI itu katanya berasa lebih manis gitu. Tuh. Ada juga yang dia tidak peka dengan rasa itu, dia tetap suka untuk menyusui, dia tetap mau untuk menyusui. Ada juga yang sangat peka, akhirnya berhenti sendiri untuk menyusu gitu. Ada yang seperti itu. Untuk perubahan yang ketiga adalah biasanya kalau ibu hamil itu kan terjadi peningkatan hormon estrogen dan progesteron biasanya. Nah, jadi itu akan mengakibatkan mungkin payudara atau puting susu itu akan terasa lebih sakit, lebih terasa nyeri gitu. Mungkin ada rasa-rasa seperti itu ya bunda ya, kalau untuk ibu hamil sekaligus menyusui gitu. Nah, untuk yang terakhir poinnya adalah mungkin bunda akan mudah lelah, apalagi tuh kalau misalkan bunda itu mual, muntah, kemudian rada-rada pusing gitu.
mungkin akan mudah merasa lelah. Tapi ada juga loh bunda, aku punya pasien waktu itu ya, dia punya bayi sekitar umur 6 bulan, kemudian dia hamil lagi. Dia baru tahu hamil itu setelah dia hamil 5 bulan. Sangat unik ya. Karena apa, dia nggak ngerasa apa-apa gitu, nggak ada ngerasa perubahan apa-apa. Nah, kalau yang seperti itu sih alhamdulillah banget ya bunda ya. Nah, jadi mungkin itu perubahan-perubahan yang dirasakan bunda. Jadi intinya adalah jawabannya boleh ya, tapi dengan catatan kehamilan yang sehat. Pada kehamilan yang sehat gitu, tidak ada riwayat keguguran, tidak ada riwayat pernah melahirkan secara prematur. Pokoknya bunda itu bisa dinyatakan sehat. Nah, intinya tadi bunda harus konsultasi juga dengan dokter dan periksa bagaimana nih keadaan janinnya, baik-baik aja, bisa nyusu nggak, boleh gitu. Nah, baru bunda menyusui gitu ya. Intinya juga seperti itu ya bunda, harus lebih sering konsultasi dengan dokter juga. Nah gitu. Jika bunda tidak memungkinkan untuk menyusui pada saat hamil, nah terpaksa dialihkan untuk memberikan susu formula. Itu kan juga tujuannya untuk kesehatan bunda dan janin juga ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu video dari aku. Semoga aja bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.